Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pertaniangan sektor gabungan HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, Jumat 5 Juni 2020. Minggu ini adalah Minggu Trinitatis, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Mari kita persiapkan hati kita saat teduh, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 104 ayat 1 dan 2, Bongotima Rohaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Saya akan membacakannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptaannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 112 ayat 3. Haleluya, terpuji. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu di acara pertangyangan sektor gabungan HKBP Bandung Permanda. Dimanapun kami berada, hadir dan kuasailah hati kami Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu yang adalah firman kehidupan itu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi khotbah di pertanyaan kita malam ini yang tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29 hingga ayat 34. Yohanes 1 ayat 29 hingga ayat 34. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judulnya Yesus menunjuk kepada Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia yang kemaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel.
Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ia inilah anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita ini kita tidak berani berterus terang. Apalagi ketika kita berterus terang, keterus terangan kita itu merugikan diri kita sendiri. Itulah fakta yang ada, itulah fakta yang kita rasakan. Namun sebagai orang percaya, sikap terus terang itu harus kita hidupi. Itulah yang dinyatakan Yohanes dalam firman kita malam ini. Yohanes menunjuk siapa Yesus dan siapa dirinya yang sebenarnya. Yohanes menunjuk siapa Yesus dan siapa dirinya sebenarnya. Dalam firman yang kita dengar tadi, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia ini anak Allah. Di tengah-tengah kepopulerannya, Yohanes memperkenalkan Yesus dan apa perannya terhadap kehadiran Yesus itu. Di tengah-tengah kepopuleran Yohanes Pembaptis, dia memperkenalkan Yesus dan siapa dirinya terhadap diri Yesus itu. Dan puncaknya, kita tahu ada pengakuan Yohanes, sekalipun ia pada saat itu top, populer, dia katakan, ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Yesus harus semakin besar, aku Yohanes semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadari atau mungkin juga kita sadari, kita sering lebih mengutamakan diri kita daripada Tuhan. Sekali lagi mau saya katakan, tanpa kita sadari atau juga mungkin kita sadari, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, kita sering mengutamakan diri kita daripada Tuhan. Atau mungkin ingin sama-sama penting diri kita dengan Tuhan. Ingin sama-sama terkenal. Sikap seperti inilah yang ditawari iblis kepada Hawa, sehingga Hawa terbujuk dan jatuh dalam godaan iblis. Ketika iblis menawarkan status ingin sama seperti Allah, dia tergoda, dia jatuh dalam godaan iblis. Sikap penting dan ingin terkenal ini jugalah yang dikejar oleh murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka saling sikut dan berkompetisi di dalam kebersamaan mereka dengan Yesus. Sikap menumpang inilah yang sering membuat orang lupa akan tugas pokok dan fungsinya. Inilah yang diangkat dan dikritik firman Tuhan malam ini kepada kita semua. Sebagai orang percaya,
kita dipanggil untuk menyatakan siapa Yesus, meninggikan Yesus, dan menyatakan diri kita hanya sebagai Allah. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kita untuk memperkenalkan Yesus, meninggikan Yesus, dan menyatakan diri kita sebagai alat untuk itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering terjadi pada mulanya seseorang itu setia pada tugas dan fungsinya. Kita sebutlah idealis pada tugas pokok dan fungsinya atau pada pelayanannya. Tetapi kemudian setelah ia menikmati posisi yang ada, menikmati pelayanannya yang ada, ia lupa, ia berubah. Tadinya ia punya prinsip melayani, sekarang menjadi prinsip dilayani. Melayani tadinya, namun lama-kelamaan ingin dilayani. Tadinya prinsipnya puji Tuhan, haleluya. Sekarang puji diri, haleluya. Jangan-jangan ini juga sebenarnya membicarakan tentang diri kami para pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Sikap inilah yang ingin dihindari Yohanes Pembaptis. Ketika ia semakin populer, ketika orang sudah mulai mengikut dia, dia sadar bukan untuk itu dirinya ada. Ketika dia mulai populer, ketika banyak orang ingin mengikut dia, dia sadar bukan untuk itu dirinya ada. Dia tidak mau mengambil kesempatan yang ada untuk kepentingannya. Sekalipun puja-puji itu enak dan nikmat didengar, diterima, dirasakan dalam hidup ini. Yohanes tidak mau mengambil kesempatan seperti itu. Sekalipun kita tahu puja-puji itu nikmat didengar, dirasakan dalam diri kita. Yohanes sadar puja-puji bukan miliknya. Yohanes sadar dirinya adalah hamba, alat untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Yohanes sadar dirinya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Dan inilah juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau diingatkan nats ini kepada kita, bahwa kita harus memuji memuliakan Tuhan, bukan untuk dipuji dan dimuliakan. Bu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan sini juga mengingatkan kita akan tugas yang sampai kepada kita dan adanya batas waktu yang diberikan kepada kita. Nats ini juga mengingatkan kita untuk tugas yang sampai kepada kita dan adanya batas waktu yang diberikan kepada kita. Masing-masing kita memiliki tugas pokok dan fungsinya dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, serta keterbatasan waktu yang ada pada tugas-tugas tersebut. Karena pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan itu dalam bentuk periode, pensiun, dan lain-lain. Pada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi kita itu karena keterbatasan itu. Melalui nats ini, Yohanes Pembaptis memberi teladan kepada kita. Dalam nats pendahulu, Yohanes berterus terang tentang siapa dirinya. Dia katakan, aku bukan Mesias. Aku adalah suara orang yang berseru-seru. Nats ini juga menyiratkan
godaan yang senantiasa hadir dalam diri dan hidup kita, tak kala kita berada pada posisi yang menyenangkan. Godaan seperti ini lebih berbahaya daripada godaan saat penderitaan atau kesulitan datang untuk menuntut kita apakah kita setia atau tidak kepada iman percaya kita. Yohanes menunjukkan dan menjawab godaan yang tersirat itu atau godaan yang ada itu, godaan yang datang itu, untuk tetap setia pada imannya. Dengan mana ia menyatakan, aku bukan Mesias. Ketika ada kesempatan untuk mengaku itu, untuk mengatakan itu, tapi dia tidak mau mengatakan bahwa dirinya Mesias, karena memang dia bukan Mesias. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, muncul pertanyaan, apakah salah memanfaatkan jabatan, mencari untung dari pelayanan, atau mempopulerkan diri melalui jabatan atau tugas yang ada dalam hidup kita? Jawabannya tidak sesederhana salah atau tidak, boleh atau tidak, tetapi tergantung daripada motivasi, tujuan, dan cara kita mempergunakannya, cara kita memakainya. Sekali lagi jawabannya bukan sesederhana boleh atau tidak, tetapi tergantung dari motivasi dan tujuan yang dipergunakan menjawab kesempatan itu. Saat ini kita telah masuk kepada Minggu Trinitatis, di mana kita telah menerima Roh Kudus hadir di dalam hidup kita untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan. Sesuatu ini mengingatkan kita untuk senantiasa memakai dan mempergunakan kesempatan yang ada untuk menyatakan siapa Yesus dan apa yang telah dan akan diperbuatnya sampai pada akhir zaman. Keberadaan kita adalah konkret dari penerusan karya Kristus, di mana Dia menyertai kita senantiasa melalui Roh Kudus yang mengajar, menguatkan, dan mengingatkan kita, bahkan menuntun kita di setiap langkah hidup kita. Marilah kita senantiasa menuju kepada Yesus sebagaimana Yohanes dalam hidupnya, dalam nas firman Tuhan kita ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya melemparkan satu diskusi untuk kita renungkan dan mungkin untuk kita jawab pribadi, yaitu apakah bentuk-bentuk godaan yang sering datang kepada kita saat kita berada pada posisi emas kita? Sekali lagi, apakah bentuk-bentuk godaan yang sering datang kepada kita saat kita berada pada posisi emas kita? Biarlah pertanyaan itu menolong kita untuk melihat lebih dalam nas firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami tentang siapa diri kami di hadapan dan apa makna dan tujuan hidup kami dalam tugas-tugas yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah kami seperti pribadi Yohanes Pembaptis yang mengenal siapa diri kami di hadapan-Mu, yang mengatakan biarlah Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil. Tolonglah kami Tuhan dalam kehidupan kami untuk mampu menyatakan diri-Mu, karya penyelamatan melalui kata dan perbuatan kami. Kami berterima kasih ketika Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu menyertai kami, memimpin kami untuk melanjutkan tugas penginjilan, penyampaian kabar keselamatan kepada dunia di mana kami berada. Terpujilah nama-Mu kekal
sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta. Marilah kita menyerahkan persembahan kita yang dapat disampaikan melalui rekening BCA, aplikasi OPPO, GoPay, dan nomor rekening tertera di bawah ini, dan dapat juga diserahkan ke Sintua Sektor atau Bendahara Uria atau administrasi kantor gereja pada setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu pukul 10 sampai 15 WIB. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 2. Marilah kita berdoa untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Horas di Sudehita ruas AKB Bandung Permanda di Inganat Tagadung Marsada-sada. Tengok matoktong dungo mertangiang memuji Tuhan dohot manangion hatana nagabe gogo di hita mandalani hari-hari di Moluta terlumobi di partikian pandemi COVID-19 siyon paima boy muse hita pajupang di pasawaran
songon sedia kala. Tapi masih kami parhalado. Salam reformanda masih holongan.